Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai aktivitas pembelajaran penguatan numerasi untuk bidang pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Eh, Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi matematika dengan dosen pengampu Miss Sintasari SPD MID. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Di antaranya Meizi Atasha dengan NIM 210291161, Dania Rizka dengan NIM 220290006, Fadil Saputra dengan NIM 220290009, Intan Permatasari dengan NIM 220290016, dan Latifah dengan NIM 220290019. Isi rancangan aktivitas pembelajaran penguatan numerasi yang kami rancang adalah sebagai berikut. Yang pertama, berisi informasi modul yang diberi penguatan numerasi. Selanjutnya diisi oleh tujuan pembelajaran, deskripsi penguatan numerasi, tuntutan numerasi, dan terdiri dari dua pembelajaran. Pembelajaran pertama terdiri dari analisis durasi gerakan senam lantai, dan pembelajaran kedua yaitu mengenai penyajian data hasil senam lantai. Selanjutnya, kami juga merancang asesmen yang terdiri dari penilaian keterampilan numerasi, penilaian sikap, dan penilaian diri peserta didik. Dan bagian akhir, kami juga merancang bagian refleksi dan glosarium. Untuk materi pertama, akan dijelaskan oleh Dania. Kepada Dania, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang informasi modul yang diberi penguatan numerasi. Untuk mata pelajarannya yaitu Pendidikan Jasmani, Rekreasi, dan Kesehatan, kelasnya kelas 8 SMP, semester genap, dengan modul senam lantai. Adapun untuk capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase D, kelas 8 sampai 9, peserta didik mampu mengembangkan keterampilan gerak melalui aktivitas kebugaran jasmani, permainan, olahraga, dan aktivitas ritmik, serta aktivitas lainnya secara bertanggung jawab, mandiri, dan sportif. Peserta didik juga mampu mengevaluasi, merefleksikan, dan memodifikasi aktivitas fisik yang dilakukan guna meningkatkan kebugaran dan kesehatan jasmani. Untuk elemennya sendiri yaitu keterampilan gerak. Selanjutnya, tujuan pembelajaran terdiri dari 4 tujuan. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar dan manfaat senam lantai dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktikkan gerakan senam lantai dengan teknik yang benar dan memperhatikan keselamatan dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan keterampilan numerasi untuk mengukur dan mengevaluasi performa senam, misalnya durasi, kecepatan, jumlah pengulangan, dan jarak dengan benar. Tujuan pembelajaran terakhir yaitu peserta didik mampu menyajikan data hasil latihan senam dalam bentuk diagram garis dan diagram batang dengan benar. Selanjutnya, deskripsi penguatan numerasi. Penguatan numerasi dalam materi senam lantai dilakukan dengan mengaitkan aktivitas fisik dengan pengolahan data kuantitatif. Misalnya, mengukur waktu yang dibutuhkan untuk melakukan serangkaian gerakan, menghitung jumlah pengulangan gerakan dalam waktu tertentu, menganalisis kecepatan dan konsistensi performa menggunakan satuan waktu, membandingkan hasil latihan antar individu atau kelompok, dan menyajikannya dalam tabel atau grafik. Yang terakhir yaitu menggunakan ukuran panjang dalam satuan meter untuk mengatur posisi dan area latihan. Dengan cara ini, peserta didik tidak hanya berlatih fisik, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kuantitatif dalam situasi nyata. Adapun untuk tuntutan numerasinya, untuk aspek menghitung, tuntutannya yaitu menghitung jumlah pengulangan gerakan, waktu pelaksanaan, dan kecepatan gerak. Untuk aspek numerasi mengukur, deskripsi tuntutannya yaitu mengukur durasi gerakan, jarak lintasan, tinggi sikap lilin, dan denyut nadi. Untuk aspek membandingkan, tuntutannya yaitu membandingkan hasil latihan antar siswa atau antar sesi latihan. Untuk aspek menganalisis data, deskripsi tuntutannya yaitu menganalisis peningkatan performa melalui data latihan. Untuk aspek menyajikan data, deskripsi tuntutannya yaitu menyajikan hasil latihan dalam bentuk tabel atau grafik. Dan aspek terakhir yaitu menafsirkan dan menyimpulkan di mana tuntutannya menarik kesimpulan dari data performa yang dikumpulkan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dania. Untuk materi selanjutnya yaitu pembelajaran satu analisis durasi gerakan senam lantai akan disampaikan oleh Latifah. Kepada Latifah, disilakan. Baik, pada pembelajaran satu, analisis durasi gerakan senam lantai. Yang pertama, deskripsi aktivitas modul.
Pada modul pembelajaran ini terdiri dari satu aktivitas pembelajaran mengupas mengenai, mengukur, dan menganalisis durasi gerakan senam lantai. Siswa melakukan senam berupa sikap lilin dan guling belakang dengan pengukuran waktu yang dilakukan oleh teman sekelompok menggunakan stopwatch. Data durasi ini kemudian dikumpulkan dan dianalisis oleh siswa. Yang kedua, deskripsi aktivitas penguatan numerasi. Penguatan numerasi diberikan dengan meminta peserta didik menganalisis hasil pengukuran waktu dalam detik saat melakukan sikap lilin dan guling ke belakang. Masing-masing siswa diberi waktu maksimal 60 detik atau 1 menit untuk mempertahankan sikap lilin dan menyelesaikan guling belakang. Berikut data hasil pengamatan durasi dari 10 siswa dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pada tabel kedua itu ada durasi sikap lilin dalam detik, lalu pada bagian kolom ketiga itu ada durasi guling belakang dalam satuan detik. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan untuk penguatan numerasi. Yang pertama, hitung rata-rata durasi sikap lilin dan guling belakang. Yang kedua, gerakan mana yang membutuhkan waktu lebih lama secara umum, mengapa? Yang ketiga, tentukan modus dan median dari masing-masing jenis gerakan. Yang keempat, sajikan data tersebut ke dalam A. Diagram garis untuk durasi sikap lilin, B. Diagram batang untuk durasi guling belakang. Yang kelima, menurutmu siapa siswa yang dengan performa paling stabil? Jelaskan alasanmu. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Latifah. Untuk pembelajaran 2, mengenai penyajian data hasil senam lantai akan disampaikan oleh Fadil Saputra. Kepada Fadil, disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada pembelajaran yang kedua, yaitu menyajikan data hasil senam lantai. Yang pertama ada deskripsi aktivitas di modul. Pada modul, pembelajaran 2 terdiri dari satu aktivitas. Aktivitas pembelajaran mengupas mengenai mengumpulkan data dan menyajikan data hasil senam lantai. Siswa disuguhkan beberapa pertanyaan terkait topik tersebut, lalu diminta untuk menganalisis dan menyelesaikannya. Yang kedua, deskripsi aktivitas penguatan numerasi. Penguatan numerasi dapat diberikan dengan mengingatkan peserta didik dalam materi senam lantai. Setelah itu dikumpulkan data hasil dari senam lantai. Peserta didik diminta untuk menyajikan hasil tersebut dalam diagram batang dan diagram garis. Selanjutnya, ada penguatan numerasi yang terkait, yaitu dalam rangka seleksi tim senam sekolah, guru penjas kelas 8 mengadakan uji keterampilan gerak meroda dan guling lenting. Setiap siswa diberi waktu 45 detik untuk masing-masing gerakan. Hasilnya dicatat lalu diringkas seperti tabel berikut. Pada tabel terdapat interval jumlah gerakan dari 0, 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Tabel selanjutnya ada frekuensi meroda dan frekuensi guling lenting. Nah, pertanyaannya, yang pertama, berapa total siswa yang mengikuti tes? Yang kedua, gerakan mana yang secara umum dikuasai lebih baik oleh siswa? Yang ketiga, modus untuk setiap gerakan ada pada interval keberapa? Apa maknanya bagi guru? Yang keempat, sajikan data pada tabel ke diagram garis dan diagram batang. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fadil. Itulah 2 pembelajaran yang kami bahas pada aktivitas pembelajaran yang diberi penguatan numerasi. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai asesmen yang akan disampaikan oleh Saudari Mezi. Kepada Saudari, disilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu materi asesmen. Adapun asesmen yang kami buat yang pertama adalah rubrik penilaian keterampilan numerasi.
Indikator yang pertama yaitu penalaran matematika. Yang pertama, peserta didik memahami keterampilan matematika yang dibutuhkan. Peserta didik menggunakan strategi yang sesuai untuk menemukan jawaban pada aspek numerasi. Peserta didik mencapai solusi yang benar. Peserta didik dapat menjelaskan bagaimana jawaban tersebut didapat. Yang kedua, untuk penggunaan alat matematika. Yang pertama, peserta didik memilih alat yang sesuai dengan permasalahan. Peserta didik dapat menjelaskan alasan pemilihan alat. Kemudian peserta didik menggunakan alat dengan sesuai dan peserta didik mendapatkan hasil penggunaan alat yang akurat atau tepat. Nah, di sini pendidik bisa memilih kolom, bisa mencentang pada kolomnya atau tidak, atau bisa juga untuk menambahkan catatan. Yang kedua, untuk asesmen rubrik penilaian sikap. Adapun indikatornya, yang pertama adalah peserta didik tampak terlibat dalam pembelajaran, kemudian peserta didik tampak bersemangat dan menikmati apa yang dilakukan. Peserta didik mencoba pendekatan yang berbeda, termasuk alat yang berbeda untuk menangani tugas dalam upaya menemukan jawaban yang fleksibel. Dan peserta didik mencari informasi tambahan dan siap untuk mencoba sesuatu yang baru atau tidak diketahui atau mengambil resiko. Dan yang terakhir, peserta didik segan dan sering mencari bantuan atau persetujuan untuk ide mereka kurang percaya diri. Kemudian asesmen yang ketiga adalah penilaian diri peserta didik. Di sini lingkari kata, katanya boleh lebih dari satu yang paling menggambarkan bagaimana perasaan ketika melakukan pembelajaran pada hari tersebut. Apabila ada kata yang lain bisa ditambahkan pada kolom. Misalnya di sini ada senang, tidak bahagia, mantap, bodoh, dan ada yang lainnya. Kemudian pada kolom yang kedua lingkari juga kata satu atau lebih yang menggambarkan tugas pada hari tersebut. Misalnya menyenangkan, menantang, susah, sangat mudah, atau yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah refleksi. Di sini ada beberapa indikator. Yang pertama ada lingkungan belajar, yaitu saya sudah mendorong keterlibatan aktif dalam pembelajaran numerasi dalam mata pelajaran saya. Saya sudah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan menantang yang menghargai pembelajaran numerasi. Yang kedua yaitu perencanaan. Yang pertama, saya sudah memanfaatkan peluang belajar numerasi ketika merencanakan dalam mata pelajaran saya sudah menunjukkan kesediaan untuk bekerja dengan pendidik matematika dalam merencanakan pengalaman belajar numerasi, dan saya sudah menentukan kebutuhan belajar peserta didik dalam numerasi untuk membantu perencanaan dan implementasi pengalaman belajar. Selanjutnya yang ketiga ada pelaksanaan, yaitu mengintegrasikan pembelajaran numerasi di mata pelajaran saya. Kemudian saya sudah memodelkan cara untuk menangani tuntutan numerasi di mata pelajaran saya. Dan yang terakhir penilaian. Saya sudah mengumpulkan dan menggunakan berbagai sumber bukti yang sahih untuk membuat penilaian tentang pembelajaran numerasi pada peserta didik. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk kepada bagian glosarium. Glosarium ini adalah kata-kata yang berisi definisi tertentu pada suatu bidang. Di sini terutama bidang matematika. Uh, Kata-kata yang ada pada glosarium pada aktivitas yang kami rancang. Yang pertama itu adalah interval atau rentang nilai tertentu yang digunakan untuk mengelompokkan data kuantitatif dalam analisis statistik, lalu frekuensi, yaitu jumlah kejadian atau pengulangan satu data dalam interval tertentu, lalu modus atau adalah nilai atau interval yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Selanjutnya adalah durasi atau lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas tertentu, biasanya diukur dalam detik, menit, atau jam. Lalu kecepatan, yaitu rasio jarak yang ditempuh terhadap waktu yang diperlukan, sering dinyatakan dalam satuan meter per detik atau m per s atau kilo per jam. Lalu konsistensi atau tingkat stabilitas atau keseragaman performa atau hasil dari waktu ke waktu. Selanjutnya numerasi, yaitu kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan angka serta data dalam konteks kehidupan nyata. Selanjutnya itu adalah next, pengolahan data,
yaitu proses mengumpulkan, mengorganisasi, menganalisis, dan menyajikan data untuk mendapatkan informasi yang berguna. Selanjutnya, menyajikan data, yaitu menampilkan informasi kuantitatif dalam format visual seperti tabel, grafik, atau diagram. Lalu menganalisis data atau proses mempelajari data dengan cara tertentu untuk menarik kesimpulan atau menemukan data. Selanjutnya, mengukur, yaitu proses menentukan ukuran jumlah atau kapasitas sesuatu menggunakan alat ukur. Dan yang terakhir, yaitu satuan waktu, yaitu standar pengukuran waktu seperti detik, menit, atau jam. Baiklah, sekian pemaparan presentasi mengenai aktivitas pembelajaran penguatan numerasi untuk bidang pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan pada topik senam lantai. Kami minta maaf atas kesalahan yang kami perbuat dalam presentasi ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Kami akhiri, wassalamualaikum.